Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pelatih Real Madrid Zidane kecewa dengan hasil yang didapatkan timnya kala bersua Deportivo Alaves di laga lanjutan Liga Spanyol 2020-2021. Sebab pada laga tersebut Madrid harus mengakui kehebatan Alaves usai tumbang dengan skor 2-1. Dengan hasil kekalahan kontra Alaves itu, maka Madrid sudah tidak merasakan kemenangan di 3 laga terakhir mereka di kompetisi Liga Spanyol. Tentu hasil tersebut sangatlah mengecewakan. Padahal di laga sebelum menghadapi Alaves, Real Madrid justru dapat tampil api ketika menghadapi Inter Milan di matchday keempat grup Liga Champions 2020-2021. Namun saat menghadapi tim sekelas Alaves, Real Madrid justru tampil berantakan. Kegagalan Real Madrid untuk tetap mempertahankan permainan terbaik itulah yang disebut Zidane menjadi masalah utama timnya di musim ini. Ia melihat Los Blancos tidak bisa bermain baik secara konsisten seperti biasanya. Faktor banyaknya pemain penting yang cedera pun juga memberikan andil yang cukup besar dalam buruknya permainan Real Madrid. Absennya Sergio Ramos karena cedera memberikan lubang yang besar dalam lini pertahanan. Absennya Federico Valverde membuat lini tengah Real Madrid kurang bervariatif. Lalu cederanya Karim Benzema dan Luka Jovic membuat lini serang Los Blancos benar-benar tumpul. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Real Madrid kesulitan mengeluarkan permainan terbaik mereka. Kendati begitu, Zidane pun pada akhirnya enggan menyalahkan para pemain yang cedera itu. Ia memastikan semua kesalahan ada pada dirinya karena gagal memberikan strategi yang terbaik dalam kondisi Madrid sekarang ini. Zidane mengatakan, "Saat ini masalah yang kami miliki adalah konsistensi. Kami juga memiliki banyak masalah dengan cedera. Tapi kami tidak membuat alasan, karena semuanya sudah terjadi." Dengan kekalahan dari Alaves itu, kini Real Madrid pun bertengger di peringkat keempat dalam klasemen sementara Liga Spanyol 2020-2021. Posisi tersebut bisa saja tergusur kapanpun karena masih banyak tim yang masih menyimpan pertandingan yang awalnya sempat tertunda. Thibaut Courtois bikin blunder fatal saat Real Madrid kalah dari Deportivo Alaves. Ia mulai gemar blunder dengan melakukan 3 kesalahan dalam 4 laga terakhir. Gol kedua Alaves ini lahir tak lepas dari blunder fatal kiper Real Madrid, Thibaut Courtois. Usai menerima back pass, Courtois tak cermat dalam memberikan umpan. Bola berhasil dipotong oleh Joselu. Ia lalu melepaskan sepakan yang gagal dijangkau Courtois yang telah maju meninggalkan sarangnya. Courtois saat ini memang tengah gemar melakukan blunder. Ia melakukan 3 kesalahan besar atas kebobolan timnya di 4 laga terakhir. Blunder tak hanya dilakukan Courtois bersama Real Madrid, tetapi juga timnas Belgia. Ia membuat kesalahan memalukan saat Belgia menghadapi Denmark di ajang UEFA Nations League. Kemampuan Courtois dalam menguasai bola kembali dipertanyakan. Menerima umpan back pass dari Nasser Chadli, ia gagal dengan mengontrol baik bola dan kemudian bergulir masuk ke gawangnya. Untungnya Belgia tetap mampu menutup laga ini dengan kemenangan 4-2. Dikutip dari Squawka, Courtois tercatat sebagai kiper dengan kesalahan fatal terbanyak di La Liga sejak kompetisi digulirkan kembali pasca lockdown. Catatan ini jelas mencoreng penampilan Courtois yang sebelumnya tampil luar biasa sebagai tembok terakhir di Los Blancos. Ketangguhan menjadi salah satu kunci Real Madrid meraih gelar La Liga di musim lalu dengan mencatatkan 18 kali clean sheet. Performa Courtois memang terbilang menurun terutama dalam beberapa laga terakhir di La Liga. Padahal ia membuka musim ini dengan gemilang usai mencatatkan 3 clean sheet dalam 4 laga. Zinedine Zidane kini mulai mengkhawatirkan penampilan Real Madrid di pentas La Liga. Dikutip dari Football Espana, sebagai juara bertahan di La Liga, Real Madrid sejauh ini sudah menderita 3 kali kekalahan. Los Blancos akan menghadapi jadwal yang cukup berat hingga akhir tahun 2020 ini. Zidane sebagai pelatih pun meminta agar para pemain Madrid untuk meningkat. Zidane mengatakan, "Saya tidak perlu menjelaskan soal penampilan kami. Dan malam ini kami berada di antara momen terbaik dan buruk." Menurut Zidane, apa yang dilakukan oleh Madrid adalah membiarkan para pemain memulihkan kondisinya dan kembali bekerja lebih keras. Tidak hanya itu saja, Zidane ingin mengubah konsistensi Los Blancos. Real Madrid disebut bakal berusaha untuk merekrut bomber Borussia Dortmund Erling Haaland di bursa transfer musim panas 2021. Akan tetapi legenda Madrid Michael Salgado justru meminta Los Blancos untuk melupakan bomber berpaspor Norwegia itu. Sebagaimana diketahui, saat ini Haaland merupakan pemain muda dengan prospek paling cerah bersama Kylian Mbappe. Sebab keduanya telah membuktikan diri tampil konsisten dan menjadi mesin gol bagi timnya masing-masing. Keduanya pun cukup sering dihubungkan dengan Real Madrid. Maklum saja, pasalnya secara finansial, Madrid adalah salah satu yang memiliki kemampuan untuk menebus talenta-talenta luar biasa seperti Haaland dan Mbappe. Pada saat yang sama, Madrid juga membutuhkan sosok striker tajam. Sebab sepeninggal Cristiano Ronaldo pada musim panas 2018, El Real kerap sulit untuk bisa mencetak gol. Karim Benzema sudah tidak muda lagi, dan Luka Jovic ternyata gagal beradaptasi di Real Madrid.
Kendati demikian, Michael justru menilai ada sektor lain yang lebih menuntut untuk diperbaiki ketimbang hanya mencari pencetak gol. Sebab hasil di lapangan menunjukkan bahwa Madrid yang sekarang bukanlah tim yang stabil. Ketimbang menghabiskan banyak uang hanya untuk merekrut satu penyerang, Michael menyarankan Los Blancos menggunakan dana tersebut untuk mendatangkan 4 atau 5 pemain. Dengan demikian, maka Madrid bisa menjadi tim yang lebih seimbang. Michael mengatakan, "Saya sangat menyukai Erling Haaland, tetapi Madrid butuh suntikan 4 atau 5 pemain. Dalam 2 tahun terakhir mereka kalah di babak kedua Liga Champions. Mereka membutuhkan lebih banyak stabilitas dan itu dicapai dengan memperkuat skuad." Sebenarnya cukup bisa dimaklumi, Michael menyarankan Real Madrid untuk memperkuat skuad dengan membeli beberapa pemain. Karena lini tengah Real Madrid perlu dibenahi, mengingat Luka Modric dan Toni Kroos sudah semakin menua. Untuk lini serang, Madrid sebenarnya memiliki sejumlah nama yang menjanjikan. Meski Jovic gagal menunjukkan performa impresif, namun tim besutan Zidane itu masih memiliki Eden Hazard, Rodrigo dan Vinicius Junior. Real Madrid tidak sedang baik-baik saja. Minggu 29 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat tadi, Los Blancos menelan kekalahan pahit 1-2 kala menjamu Alaves pada duel lanjutan La Liga. Lebih dari itu, hasil ini pun menggarisbawahi masalah utama Real Madrid musim ini, inkonsistensi. Baru beberapa hari yang lalu mereka tampil apik di Milan dengan menghajar Inter dengan skor 2-0. Kini Madrid kembali menelan hasil buruk, dan ini bukan yang pertama. Sebelumnya mereka ditahan imbang Villarreal, dihajar Valencia 4-1, bahkan kalah dari Cadiz. Madrid sudah menempuh 10 pertandingan di La Liga, baru mengantongi 17 poin dari 30 poin maksimal. Tentu ini mengindikasikan awal musim yang buruk. Zidane pun tidak membantahnya. Nahasnya mencari solusi pun tidak mudah, sebab Zidane harus terlebih dahulu membedah masalah timnya. Ini sulit mengingat Real Madrid pernah tampil sangat baik, lalu berikutnya merosot. Kekalahan ini kian pahit karena Los Blancos harus menyaksikan bintang barunya mereka meninggalkan lapangan lebih cepat. Ya, Eden Hazard kembali cedera yang tentu mengenaskan. Belum jelas bagaimana tingkat keparahan cedera Hazard, tapi setidaknya ini jadi tamparan untuk sang pemain dan juga untuk tim. Hazard tidak benar-benar bisa bermain reguler musim ini. Musim lalu sudah buruk, dia melewatkan sebagian besar musim pertamanya karena cedera. Kini masalah yang sama terulang. Hazard cedera, main 1-2 pertandingan lalu cedera lagi. Tentu ketika pemain bintang cedera, kepercayaan dari tim pun terdampak. Madrid harus melakukan sesuatu untuk kasus Hazard. Manajer Real Madrid Zidane memberikan informasi terkait cedera yang dialami Eden Hazard. Ia menyebutkan kemungkinan besar sang pemain hanya mengalami cedera ringan. Eden Hazard merupakan salah satu pemain yang dipercaya menjadi starter oleh Zidane saat laga melawan Deportivo Alaves. Di laga itu, Hazard harus ditarik keluar lebih cepat. Ia mengalami cedera di menit ke-28 dan digantikan oleh Rodrigo. Cedera Hazard ini memang membuat para Madridista was-was. Pasalnya sang playmaker baru saja 1 bulan lebih pulih dari cedera. Ketika dikonfirmasi mengenai cedera Hazard, Zidane menyebutkan bahwa ia belum mendapatkan laporan dari tim medis. Namun ia menduga bahwa Hazard hanya mengalami cedera ringan. Zidane mengatakan, "Saya rasa dan saya harap dia hanya mendapatkan cedera akibat benturan." Zidane mengaku masih harap-harap cemas dengan hasil pemeriksaan medis Hazard. Ia takut sang playmaker mengalami cedera otot yang bisa membuatnya absen lama. Kita doakan sob, semoga Hazard tidak mengalami cedera yang serius. Situasi pelik sedang dialami oleh Real Madrid saat ini. Dilansir dari Marca, setidaknya ada 4 pemain yang kontraknya bakal segera berakhir di Real Madrid. Keempat pemain tersebut nasibnya masih menjadi tanda tanya dan belum jelas bersama El Real. Satu nama yang paling tak asing adalah kapten tim Sergio Ramos. Sergio Ramos kontraknya bakal berakhir pada akhir musim 2020-2021. Hingga saat ini belum ada pembahasan perihal kontrak baru bagi Sergio Ramos yang tahun depan bakal berusia 35 tahun. Khusus Ramos, pembaruan kontrak dirasa rumit lantaran dirinya menginginkan perpanjangan kontrak lebih dari 1 tahun. Namun sampai saat ini pihak El Real masih tetap bergeming lantaran mereka juga harus berjuang dengan masalah finansial. Selain Ramos, kontrak pemain yang bakal berakhir pada musim panas 2021 adalah Luka Modric dan Lucas Vazquez. Luka Modric merupakan gelandang tengah andalan Real Madrid yang telah mengabdi selama 8 tahun di Santiago Bernabeu. Loyalitas Modric tidak perlu dipertanyakan lagi lantaran dirinya sudah berniat bertahan dan pensiun bersama juara bertahan Liga Spanyol tersebut. Sementara Lucas Vazquez yang sempat meredup karena lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan mulai mendapatkan tempat musim ini. Seiring cederanya Dani Carvajal dan Alvaro Odriozola, Vazquez dipercaya Zidane sebagai bek kanan. Zidane sendiri berharap winger berkebangsaan Spanyol itu dipertahankan oleh Real Madrid seiring utilitasnya di dalam tim. Satu nama terakhir yang belum jelas nasibnya adalah bek tengah Nacho Fernandes. Ketimbang 3 pemain sebelumnya, kontrak Nacho Fernandes baru berakhir pada Juni 2022. Fernandes telah menghabiskan seluruh karirnya di Real Madrid dan telah menjadi salah satu pemain serbaguna.
Situasi kontraknya memang dirasa tidak mendesak untuk diperpanjang, tapi pihak El Real bisa menjualnya pada musim panas 2021 daripada melepasnya cuma-cuma. Akan tetapi manajemen klub perlu mempertimbangkan keberadaannya lantaran Eder Militao yang menjadi bek pelapis tim utama juga masih angin-anginan. Zidane sendiri begitu setia kepada para pemainnya dan ingin keempat anak buahnya itu diperbarui kontraknya. Namun keputusan dan negosiasi diambil oleh hierarki klub yang dipimpin oleh presiden klub Florentino Perez.